Satu kata untuk KKO. Kita harus optimis. Optimis. Satu kata, kelas juara. Belum, Bapak belum ditanya. Udah pengen selesai. Udah itu. Optimis. Ya. Bapak Herkus. Satu kata, seleksi Cakasek kemarin. Udah ada kata. Udah ada kata. Oke. Udah ada kata. Terima kasih. Salam pemuda, salam olahraga, prestasi Brebes pasti juara. Selamat datang di podcast Optimis, obrolan olahraga pemuda prestasi tiap hari Kamis. Dan tentunya sudah hadir tamu yang luar biasa, tamu dari Satuan Pendidikan dari SMP Negeri 2 Brebes yang sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan program terbaru KKO, kelas khusus olahraga. Oke, selamat datang Pak Murtado, Pak Herkus. Boleh memperkenalkan diri? Silakan, Pak. Terima kasih. Selamat sore Mas Kabit. Perkenalkan, saya Murtado, Kepala SMP Negeri 2 Brebes. Yang betul tadi kata Pak Mas Kabit, kita sedang memulai program yang baru, yang prestisius, yaitu kelas khusus olahraga di SMP Negeri 2 Brebes. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan saya Herkus Nadi, Waka Bidang Kesiswaan di SMP Negeri 2 Brebes. Kami berharap melalui KKO optimis terhadap kemajuan olahraga di Kabupaten Brebes dapat didongkrak. Oke, terima kasih. Ini sungguh kami juga mengapresiasi atas kedatangan kedua ya dari Kasek maupun Wakasek yang sudah luar biasa mensosialisasikan ini melalui door to door ya ke satuan pendidikan ya, ke SD ya, untuk mensosialisasikan program KKO yang ada di SMP Negeri 2 Brebes. Pak, karena perlu teman-teman atau sahabat Pora yang tahu di podcast Optimis ini, KKO itu apa sih, Pak? Terima kasih. Jadi KKO itu kan kalau singkatannya kan kelas khusus olahraga. Ini sebenarnya sekolah seperti biasa, seperti yang lain, tetapi mereka yang masuk ke dalam kelas khusus olahraga itu ada semacam beban tambahan, yaitu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berolahraga sesuai dengan kompetensi atau bidang yang ia punyai atau yang ia geluti, sesuai dengan bakat dan minatnya. Intinya seperti itu. Jadi mereka itu ya anak siswa SMP, makanya namanya kelas khusus olahraga begitu. Tadi saya nyampein sedang gencar sosialisasi. Betul. Sosialisasinya kemana, Pak? Baik secara manual, artinya kita ke sekolah-sekolah SD di sekitar Brebes, khususnya itu Brebes bagian utara dan barat. Selain itu juga kita melalui berbagai media, dari mulai Facebook, Twitter, media sosial ya, media dan lain. Ini sangat gencar. Juga melalui informasi orang per orang, artinya memang ada perwakilan dari orang yang menuju ke sekolah dan lain-lain. Terpintas dari pemikiran dari sekolah SMP Negeri 2 Brebes, terwujudnya KKO ini tujuannya untuk apa, Pak? Kok bisa ada kepikiran gitu loh, Pak, terkait dengan KKO gitu loh? Mungkin kalau boleh begini ya Mas Kabit ya, saya sedikit flashback boleh ya? Boleh. Jadi begini, selama ini pembinaan siswa yang punya talenta olahraga, itu kami rasa masih perlu ada ya mungkin penambahan atau staging lah. Nah, kami di SMP 2 itu berbekal dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, terutama terakhir tahun 2019 ya, bagus ya. Ketika sebelum pandemi itu SMP 2 Brebes itu mempunyai atlet Popda berjumlah 22 orang. 22 orang atlet Popda dari SMP 2 dari keseluruhan atlet
Popda tingkat SMP 52 orang. Jadi kan luar biasa kan, dari satu kabupaten itu ada 52 atlet, 22 orang itu dari SMP 2, dari berbagai macam cabang. Nah, dari situ kami berpikir dengan Pak Herkus sebagai wakil kesiswaan, ini perlu ada upaya. Dan upaya yang kami tempuh saat itu adalah mengadakan training center. Kita menggunakan istilah yang agak keren lah. Kita membentuk training center begitu ya. Walaupun ya pada pelaksanaannya kita agak sulit. Karena itu awalnya belum terprogramkan. Karena pembiayaannya juga kita agak sulit begitu ya Pak Herkus ya. Akhirnya kami dengan Pak Herkus, kebetulan Pak Herkus juga alumni SMP 2 dan beliau juga staf pengajar. Akhirnya kami bentuk panitia. Kami minta sumbangan ke alumni dan lain-lain walaupun dalam keadaan terbatas. Kami laksanakan yang istilah kami training center untuk menghadapi itu. Nah dari pengalaman itu, ini kami merasa kok ini ada yang kurang ya. Mestinya kalau di titik ini ada pembinaan atau mungkin ada semacam intervensi yang lebih, ini akan sangat bagus sekali. Seiring dengan itu, dari Dinas Pendidikan lewat Mas Kabid ini ada program KKO. Wah ini kami ya ibarat apa ya, ibarat api lagi kelip-kelip diberi bensin, yo ayo kita segera itu. Saya bingung Pak, saya tuh host apa sebagai kabit? Ya sekaligus kabit, karena ini kan promosi, ini kan ajang promosi KKO, karena memang kami terus terang jujur aja ya sangat menyambut begitu bersemangat, bergembira, antusias, karena ini memang satu poin, walaupun saya juga masih mungkin banyak orang yang bagaimana yang melihat ini KKO apa ini? Enggak masalah lah. Sebuah langkah pertama dimulai, itu insya Allah untuk langkah berikutnya. Dan sebuah langkah pertama dimulai, ketika ada kekurangan, ada kerikil, itu wajar lah. Kami sangat siap menerima. Oke, sebagai Cawakasek, sejauh ini pola pembinaan olahraga pendidikan di sekolah melalui ekstrakurikuler itu seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Jadi kalau pola pembinaan ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Brebes, sementara ini kita punya 26 ekstrakurikuler ya. Kemudian separuhnya adalah kegiatan keolahragaan. Nah, kegiatan keolahragaan dilaksanakan dalam bentuk terjadwal setelah jam pelajaran selesai. Biasanya mulai dari jam 14 sampai dengan jam 16.30. Nah, waktu dalam satu minggu itu 26 ekstrakurikuler itu sangat susah untuk membaginya. Kemudian kegiatan-kegiatan pelatihannya itu kita merekrut dari pelatih-pelatih yang bersertifikat. Jadi teman-teman pelatih yang bersertifikat di bidang olahraga kita rekrut untuk menjadi pelatih ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Brebes. Itulah yang menyebabkan SMP Negeri 2 Brebes tetap mampu untuk mempertahankan prestasi khususnya di bidang olahraga. Sejauh ini prestasinya seperti apa? Dari di jenjang kabupaten ataupun di Karsidenan atau di provinsi? Saya kira kalau catatan di SMP 2 ya sudah bagus sekali ya, dari sampai kabupaten itu biasa, bahkan ke tingkat nasional juga ada ya. Walaupun itu masih di tataran siswa ya, lewat Popda ya. Artinya kami sangat optimis dengan adanya program ini, insya Allah bisa lebih memacu begitu ya, bagus ya. Saya kira begitu. Di 2017 di Popda 2017-18 di Popda tingkat Provinsi Jawa Tengah di lari, kita punya Zainal Abidin di juara 1 lari 100 meter, juara 1 lari 200 meter, dan juara 1 lari estafet. Oke. Saya keluar dari host ya Pak ya. Saya keluar dari host. Ini kita kan sharing lah. Jadi biar Sobat Pora tentunya yang orang tua yang pengen tahu program KKO seperti apa, kami dari perspektif Dinas Pendidikan mungkin juga bisa menyampaikan, karena selama ini pemerintah Kabupaten Brebes tentunya ingin sektor keolahragaan itu jaya sesuai dengan slogan kita, pemuda maju, olahraga jaya, dan tentunya sesuai dengan indikator kinerja kita, karena kita punya tujuan, salah satu tujuannya meningkatnya prestasi olahraga. Dan indikatornya adalah karena lebih konkret, lebih real kelihatan, yaitu perolehan medali, Pak. Perolehan medali. Ini saya perspektifnya dari Dinas Pendidikan ya Pak, bukan sebagai host. Kemudian
sejalan dengan apa yang dikehendaki dari teman-teman di satuan pendidikan, kita perlu mengintervensi ini pembinaan di olahraga pendidikan, karena sesuai dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005, ruang lingkup olahraga itu kan ada 3: olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi. Olahraga pendidikan ada di satuan pendidikan, ada di sekolah-sekolah. Kemudian berbicara olahraga prestasi ada di bawah naungan KONI. Kemudian berbicara olahraga rekreasi ada di bawah naungan KORMI yang saat ini kita sedang proses pembentukan induk organisasi seperti itu. Nah, kita sejalan dengan seperti itu. Jadi ada sinergitas antara dinas, karena secara nomenklaturnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Jadi beriringan. Ada pola pembinaan dari pendidikan dulu, kemudian nanti larinya ke prestasi. Dan mudah-mudahan kami juga berharap Pak, dari program KKO-nya ini, karena KKO ini kan sebagai wadah, juga sebagai embrionya, nantinya kita tidak hanya berbicara KKO di jenjang maksudnya di SMP degree 2 saja, tapi kan kita juga nanti akan melihat potensi secara klaster keolahragaan di seluruh Kabupaten Brebes. Bagaimana nanti memetakan klaster keolahragaan di masing-masing kecamatan. Mungkin nanti ada pola pembinaan melalui olahraga pendidikan berdasarkan klaster-klaster olahraga yang ada di di masing-masing kecamatan. Nah, sepintas saya juga menanyakan, karena mungkin di SMP Negeri 2 ini banyak prestasi unggulan, terutama ada beberapa cabang. Buka berapa cabang olahraga Pak? Kenapa cabang olahraga tersebut? Untuk pertama ini mungkin kita masih tadi ya, karena langkah awal, jadi kita masih sedikit, belum semua. Ada beberapa pertimbangan di samping prestasi yang pernah kita capai terkait dengan cabang olahraga itu, juga terkait dengan kemampuan baik kemampuan secara teknis maupun kemampuan secara finansial atau pendanaan. Sehingga sementara kita masih untuk yang pertama ini kita lebih banyak pada olahraga yang bersifat individual atau perorangan, seperti renang, panahan, begitu ya, bela diri. Sehingga ini kami juga mencoba mengukur diri kemampuan yang ada. Di samping ini juga sebagai sebuah starting point dari kami pengelola KKO, agar ini bisa memulai yang kecil dulu, tetapi kira-kira harapannya kita bisa berjalan, artinya predictable, dan kedepannya kita nanti lihat perkembangan bagaimana ini yang sudah dimulai itu, dan juga dukungan dari stakeholder yang ada. Apakah dukungan ini semakin menguat untuk bisa mengembangkan, ya tentunya akan kami kembangkan begitu. Jadi prinsipnya seperti itu Pak. Oke, Mas Herkus, terkait dengan progres saat ini KKO, walaupun dari Dinas Pendidikan juga sudah mengeluarkan terkait beberapa regulasi yang mengikat untuk menerapkan pola pembinaan di olahraga pendidikan. Sejauh ini progres yang sudah dilaksanakan oleh sekolah seperti apa, Mas? Oke, sebelum itu mohon maaf, saya juga ingin menyampaikan terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid ya, bahwa SMP Negeri 2 Brebes itu menjalankan perintah dari peraturan Bupati yang nomor 79 tentang desain pembinaan olahraga. Yang di sana itu 1 tahun pertama adalah pilot ya. Kebetulan Dinas Pendidikan menuju kami berdasarkan tadi regulasi yang disampaikan nomor 313 tentang penunjukan SMP Negeri 2 Brebes sebagai sekolah penyelenggara kelas khusus olahraga. Harapannya di tahun kedua tidak hanya SMP 2 Brebes tetapi SMP lain yang potensi olahraga di kecamatan-kecamatan lain dapat untuk diselenggarakan kelas khusus olahraga. Kemudian di tahun ketiganya mudah-mudahan betul-betul terwujud bahwa kita dapat membentuk PPLO PD. Terkait dengan progres yang sudah dilaksanakan di SMP 2 Brebes, kami memang melakukan banyak pembenahan. Kita juga banyak belajar ke berbagai sekolah ya yang sudah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kelas khusus olahraga. Selain itu kita juga berkoordinasi kepada Kemenpora, kemudian kepada Kemendikbud terkait dengan
regulasi apa yang disiapkan terkait dengan kelas khusus olahraga. Beberapa hari yang lalu kita juga kedatangan dari pelatih PPLOP dari provinsi terkait dengan penyelenggaraan kelas khusus olahraga. Kita sudah membentuk Pokja di SMP 2 Brebes untuk melaksanakan kelas khusus olahraga tersebut. Kemudian kita juga sudah membentuk panitia untuk persiapan penerimaan peserta didik baru khusus kelas olahraga. Di kepanitiaan tersebut ada dari unsur dinas pendidikan, dari unsur KONI, dari unsur pelatih, dan dari unsur kami panitia di SMP Negeri 2 Brebes. Saya kira itu Bang. Ya. Jadi berbicara sejauh ini progres seperti itu. Kemudian terkait dengan saya sepintas kendala. Selama ini kendalanya untuk berprosesnya program KKO ini di SMP seperti apa, Pak? Ya. Saya? Mungkin ya teknis karena memang bahasa teknis. Ya. Begini, karena tadi sampaikan juga kalau bicara kendala kita bicara tentang kecabangan dulu. Ya. Jadi cabang yang akan kita kelola di penyelenggaraan KKO di SMP 2 Brebes yang pertama adalah panahan, kemudian gulat, kemudian senam, kemudian renang, kemudian atletik, kemudian bola basket, karate, dan taekwondo. Kenapa cabang-cabang itu kita pilih? Karena cabang-cabang itu dalam kegiatan Popda itu sering memberikan dulang emas untuk Kabupaten Brebes. Nah, kendalanya adalah kami memang sedang, walaupun kendala itu nanti bisa kita antisipasi, mencari solusi dari berbagai pihak. Kita rekrutmen terhadap pelatih, kemudian dukungan dari masyarakat terhadap penumbuhan prestasi kepada anak-anak itu seperti apa. Jika masyarakat orang tua ketika menitipkan anak kepada SMP 2 Brebes untuk kelas khusus olahraga bukan hanya titip saja, tetapi juga harus memberikan dukungan secara materi ataupun asupan gizi kepada anak-anak, karena untuk bisa berolahraga, bisa mendulang prestasi, maka badannya harus sehat. Betul. Gitu. Jadi lebih banyak pada rekrutmen pelatih, kemudian dari dukungan masyarakat secara teknis seperti itu. Oke. Regulasi terkait dengan PPDB. Kalau berbicara PPDB kan berdasarkan zonasi. Nah, kalau KKO ini seperti apa? Ya, untuk KKO ini karena permen khusus, aturan khusus, jadi memang tidak mengikuti prosedur zonasi seperti dalam permen karena ini layanan khusus. Ya. Jadi berbeda dengan penerimaan peserta didik yang reguler. Jadi di luar zonasi pun betul. Para peserta didik yang punya kebakatan olahraga bisa dan minat bisa masuk ke. Contoh misalnya dari Losari, dari Salem, misalnya dari Bumayu, itu kan di luar zona SMP 2 Brebes. Tapi untuk KKO kelas khusus olahraga itu bisa, karena nanti diseleksi. Asal dia memenuhi syarat, seleksinya lolos, baik administrasi maupun seleksi kemampuan dasarnya, ya otomatis dia bisa diterima. Jadi lepas dari zonasi ya. Iya, nah bahkan di Permendikbud nomor 1 tentang 2021 terkait dengan PPDB di TK sampai dengan SMA itu di sana sudah diatur. Di pasal 12 itu pada poin sekolah atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus dilepas ya, berarti dilepas dari dibebaskan. Artinya tidak terkait pada kondisi zonasi itu. Ya, sejauh ini progres, bukan progres, yang perlu mungkin dari Sobat Pora terkait dengan program KKO ini, proses pembelajarannya itu seperti apa, Pak? Kemudian kondisi dari sekarang rombel ada berapa, Pak? Masing-masing ada 10. Ada 10 ya? 10. Tiap tingkat jadi ada 30. Rombongan ada 30 ya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan proses pembelajarannya nanti seperti apa? Keluar dari kurikulum yang sudah ada, kemudian kondisi manakala nanti tahun pelajaran baru 2021-2022 berjalan secara tatap muka, mudah-mudahan ya Pak. Amin. Mudah-mudahan berjalan secara tatap muka, dan ya mudah-mudahan perlahan COVID-19 ini perlahan sudah sirna lah khususnya di Kabupaten Brebes.
Nah, kita mengantisipasi pembelajaran tatap muka, kesiapan dari SMP Negeri 2 Brebes mempersiapkan program KKO seperti apa, Pak? Jadi berbicara bagaimana kegiatan pembelajaran, seperti di awal saya sampaikan bahwa KKO itu kelas khusus olahraga. Jadi kelas ini merupakan bagian dari SMP Negeri 2 Brebes sebagai satuan pendidikan. Hanya siswa yang nanti masuk di kelas khusus olahraga, dia mendapat beban tambahan terkait dengan tanggung jawab keolahragaan sesuai dengan kemampuan atau bidang bakatnya masing-masing. Jadi dia bersekolah seperti yang lain, hanya pagi berarti ada kegiatan olahraga. Secara sederhananya ya, pagi diawali dengan olahraga, nanti ada jam pelajaran begitu ya, seperti yang lain. Nanti selesai pelajaran, dia akan olahraga lagi. Dan itu sesuai dengan masing-masing bidang yang digeluti. Kalau dia bidangnya renang, ya otomatis dia renang. Kalau dia bidangnya panahan, ya panahan. Itu seperti itu. Tapi kegiatan akademiknya itu sama seperti yang lain. Secara umum seperti itu. Berarti proses pembelajarannya itu, proses pembinaan keolahragaan itu mengganggu secara akademik nggak, Pak? Ya, insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Jadi hasil kami studi banding ya, paling tidak itu kedua sekolah yang secara langsung itu ke SMP 1 Baturaden dan SMP 1 Bale Endah Kabupaten Bandung, itu kita sudah mendapat tidak sekedar gambaran, tapi kita sudah punya konsep. Mana-mana yang memang ini masuk wilayah akademik, mana-mana yang wilayah non akademik yang bidang olahraganya, dan itu sudah kita konsep. Termasuk ketika seorang anak, seorang siswa dari kelas olahraga itu harus mengikuti pelatihan diklat atau apa di luar daerah. Ini juga kan mungkin ada dari Kesabangan Panahan misalnya, mungkin terkait dengan bidangnya dia harus ada diklat di luar kota Surabaya misalnya. Ini sudah kita siasati, sudah kita sikapi. Nanti bisa dengan berkomunikasi dengan sekolah yang ada di Surabaya, karena mungkin pelatihannya 1-2 minggu misalnya, atau dengan cara daring, atau ketika dia pulang. Jadi kita sudah menyiapkan berbagai desain terkait dengan bagaimana kegiatan pembelajaran itu berjalan. Yang jelas bahwa layanan pembelajaran itu sama seperti yang lain untuk akademik, tetapi dia punya beban dan tanggung jawab terkait dengan spesifikasi atau spesialisasi bidang olahraga yang dia minati dan ia punya bakat. Oke, secara dukungan tadi kan sudah dari mudah-mudahan bukan jadi kendala, tetapi jadi tantangan peran serta orang tua dalam proses mewujudkan peserta didik atau anak-anaknya untuk berprestasi. Betul. Kemudian yang saya tanyakan dukungan dari guru-guru yang ada di situ, karena proses pembelajaran secara akademik tetap berjalan. Anak sedangkan kan memfokuskan ke olahraga. Kemudian dia pulang capek dan lain sebagainya. Kemudian nanti pada saat proses pembelajaran dia ngantuk setelah olahraga, capek, kemudian gurunya ya punten, mungkin saja satu sisi gurunya akan aduh ini anak gitu loh Pak, datang ya, biasanya kan kalau orang-orang atlet itu kan kondisinya kan ya seperti itu Pak ya, dari sisi akademik mungkin tidak memperhitungkan. Jadi mohon maaf, ini perlu diketahui ya, jadi kami mencanangkan ya KKO itu, kami sudah menyiapkan berbagai hal semaksimal mungkin, termasuk mengatasi masalah akademik, termasuk siapa guru yang mengajar di situ. Kita juga seleksi Pak, artinya secara internal kami memilih siapa-siapa yang mengajar di kelas khusus olahraga, karena mesti kan ada yang mungkin berangkatnya terlambat karena dia ada kewajiban mandiri untuk mengasah kemampuan olahraganya, ada yang mungkin dia istirahatnya lebih panjang. Lah ini kan secara teknis nanti guru-guru ini sudah kita pilih sehingga masing-masing guru bisa memahami. Bukan berarti kita memperlakukan secara diskriminatif, tidak, tetapi kita mendorong agar potensi dari anak itu bisa maksimal, karena memang hakikat pendidikan kan di situ. Sekolah itu kan
wahana untuk bagaimana memberikan kesempatan kepada siswa potensinya berkembang secara maksimal. Tetapi karena ini kelas olahraga, ada kewajiban mengikuti kegiatan akademik, tetap kita penuhi dengan segala macam variasi. Makanya tadi gurunya pun tidak semua guru nanti mengajar di kelas itu, tidak. Tetapi guru-guru yang sudah kita seleksi dengan berbagai pertimbangan, sehingga tadi mungkin menghadapi yang ngantuk bagaimana, metodenya kan berbeda. Anak capek masih kemeringet diberi pelajaran matematika, kan harus guru yang punya kemampuan untuk bagaimana mengolah situasi. Kalau dalam teori pendidikan itu ada istilah pengelolaan pembelajaran, itu ada ilmunya itu memang. Situasi seperti apa, maka penanganannya seperti apa. Ini sudah kami rembukan, kami bahas, dan kita juga seleksi. Oh, termasuk wali kelasnya. Wali kelasnya nanti siapa? Makanya ada Pokja KKO, kelompok kerja yang menangani KKO. Nanti guru BK-nya juga sendiri. Jadi kami memang, sehingga makanya dengan adanya tempat yang bukan terpisah tapi tempat khusus, nanti manajemennya juga ada manajemen yang tersendiri yang khusus. Jadi memang ini hasil dari kajian kami dan studi ke tempat lain. Memang ini cukup rumit, tetapi ini memang satu tantangan sekaligus ya harapan lah untuk bagaimana prestasi olahraga ke depan kita semakin baik. Berarti termasuk guru-gurunya juga guru-guru khusus ya Pak ya? Iya. Bukan khusus, artinya kita seleksi. Kalau khusus barangkali dari tempat lain diambil, tidak. Kita dari situ. Kecuali pelatih, kalau pelatih memang malah sebagian besar dari luar ya. Karena kan kami terbatas untuk pelatih yang harus berlisensi. Iya, karena ada persyaratan lisensi juga. Oke, Mas Cakasek. Geletek banget. Cakasek. Wakasek. Saya ngerti ya Cakasek aja ya. Mas Cakasek. Amin. Mas Cakasek gitu. Gimana? Mas Wakasek. Apa yang menjadi pembeda kelas khusus olahraga dengan mungkin kita lihat ada sekolah Ragunan. Iya. Kalau kemarin tadi kan ada studi lapangan terkait dengan karena di sana sudah menyelenggarakan KKO. Apa yang menjadi pembeda terkait proses penyelenggaraan KKO di SMP Negeri 2 Brebes? Terus yang kedua, ini sambil nanti Mas Cakasek lah, Mas Wakasek sambil terus menguliti ya. Kemudian yang kedua, apakah ada jaminan Pak di kelas khusus olahraga ini berprestasi? Kemudian apa yang menjadi indikator-indikator mereka naik grade-nya dari yang tadinya standarnya sekian naik ke sekian. Seperti apa Pak Mas Herkus? Oke, terima kasih. Apa yang pertama tadi ya? Bingung Pak dipanggil Mas Cakasek ini bingung. Kalem bro. Jadi gini. Larinya ke kasek sih ya. Pembeda KKO yang ada di SMP 2 Brebes dengan bentuk-bentukan KKO di tempat-tempat lain ya. Jadi sesuai dengan kami studi banding ke Balai Endah, studi banding ke SMP 1 Batu Raden. Di sana kebanyakan KKO itu siswanya dititipkan pada klub-klub. Jadi siswa KKO itu dititipkan di klub-klub. Sehingga pantauan prestasi atau pantauan progres anak-anak itu tidak langsung tetapi hanya melalui laporan dari masing-masing klub. Nah, sementara di SMP 2 Brebes bentuk kepelatihan di KKO itu nanti kita merekrut pelatih-pelatih yang berlisensi, kemudian melaksanakan program latihan dari para pelatih itu menyampaikan kepada kami, sehingga proses latihannya setelah jam pelajaran selesai. Nyambung tadi, jadi kita mulai jam 6.30 kita sudah mulai pembelajaran keolahragaan, jadi kebugaran fisik, kemudian sampai dengan jam 7. Kemudian istirahat 15 menit, baru dari jam 7.15 itu proses kegiatan pembelajaran. Setelah itu akan selesai di jam 12. Anak-anak itu akan istirahat dari jam 12 sampai dengan jam 2. Nah, dari jam 2 sampai dengan jam 17 itu proses kepelatihan dari masing-masing pelatih. Tetapi ada waktu di mana ketika pelatih itu mengharapkan kebugaran pagi, maka kegiatan itu bisa dilaksanakan di pagi hari. Gitu. Jadi intinya kita tidak menitipkan di klub, tetapi pelatih-pelatih yang berlisensi itu justru kita tarik untuk melatih secara optimal di kelas khusus olahraga. Jaminannya apa? Artinya apakah itu ada grade peningkatan prestasi atau tidak?
Jadi kita tidak berpikir 1 tahun ini punya prestasi yang luar biasa, karena banyak pelatih menyampaikan kepada kami bahwa pembinaan olahraga itu bukan pembinaan 1 tahun, tetapi pembinaan yang berkontinu. Jadi kalau memang dia udah punya bakat yang bagus, maka mungkin di tahun pertama dia punya prestasi. Tetapi kalau dia punya bakat tetapi butuh pembinaan yang khusus, maka baru ada proses kegiatan pendulangan prestasi di tahun kedua atau di tahun ketiga. Kemudian untuk peningkatan prestasi di SMP 2 atau mungkin di kelas KKO SMP 2 Brebes itu nanti kita akan mengikutkan anak-anak kelas khusus olahraga di event-event, tidak hanya di event Popda, tidak hanya di event O2SN, tetapi di event-event umum yang difungsikan untuk mendobrak prestasi atau mempertahankan kebugaran, keberbakatan olahraga dari masing-masing anak itu. Jadi ada kegiatan di luar Popda O2SN tetapi ikut turnamen, ikut event, ikut kejuaraan tertentu di Kabupaten Brebes atau mungkin di provinsi Jawa Tengah. Jadi ini saya agak tergelitik dengan dari pertanyaan host, apa jaminan? Secara filosofis, kalau jaminan itu ya milik Allah, ya milik Tuhan. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan Allah itu biasanya memberlakukan hukum kausalitas. Kalau kita berupaya secara maksimal, menyiapkan dengan baik, mengupayakan dengan baik, dengan persiapan yang matang, insya Allah hasil tidak mengkhianati usaha atau proses. Jadi kami optimis, Pak Mas Kabid. Karena apa? Karena logikanya begini ya. Selama ini yang kita masih katakanlah dalam wadah eskul, kita sudah bisa memberikan satu prestasi yang cukup membanggakan, baik untuk SMP 2 maupun untuk Kabupaten Brebes secara umum. Apalagi dengan wadah khusus. Jadi kami optimis, insya Allah, apalagi dengan doa dan dukungan dari orang tua dan juga masyarakat Brebes, kami optimis bahwa insya Allah itu akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Saya kira begitu. Sesuai dengan podcast kita, optimis SMP Negeri 2 Brebes juga selaku penyelenggara KKO, insya Allah optimis program KKO ini bisa meningkatkan prestasi olahraga, membantu pemerintah Kabupaten Brebes dalam mengelola atlet-atlet binaannya, mudah-mudahan bisa mewujudkan kejayaan olahraga di Kabupaten Brebes. Terakhir sebelum ini proses apa ini Pak? Launching kelas khusus olahraga. Jadi sebagai bentuk di samping sosialisasi juga bentuk pengakuan ya bahwa kami mendapat kepercayaan, kami melaksanakan launching lah. Ya istilahnya begitu. Bahwa masyarakat juga akhirnya tahu, oh insya Allah tahun ajaran baru tahun 2021, tahun pelajaran 2021-2022 SMP 2 Brebes itu akan ada program kelas khusus olahraga. SMP Negeri 2 juga optimis menyelenggarakan proses mantap ini gemuruhnya hujan dan hujan. Jadi mudah-mudahan kegiatan pembinaan di olahraga pendidikan ini bisa memunculkan bakat-bakat atlet yang nantinya bisa berprestasi di kancah jenjang ke provinsi. Amin. Sedikit karena ini titipan dari Kasih Olahraga. Karena kalau berbicara data itu sangat penting, Pak. Nah, seberapa penting data atlet olahraga di jenjang di olahraga pendidikan, Pak? Seberapa penting data atlet itu? Karena ya kalau umpamanya data sudah terrecord, sudah ada database, mungkin tidak harus dengan sosialisasi. Panjenengan mungkin bisa ngambil data-data itu karena sudah punya statistik data yang bagus. Monggo dari perspektif SMP olahraga pendidikan seperti apa, Pak? Terima kasih ya. Saya kira data ya menjadi sangat penting ya, data. Hanya memang gini loh. Kalau olahraga pendidikan, maka data yang dalam keadaan normal, yang mungkin paten, mungkin dari Popda atau mungkin dari olahraga atau kegiatan sejenis. Nah, kalau data itu sudah siap, terus
kita cuplik-cuplik saja di atas kertas bisa. Makanya di rangkaian yang tadi disampaikan oleh Mas Herkus itu ada wawancara termasuk siswa, calon siswa dan juga orang tua. Karena itu menjadi penting. Untuk apa dia pinter satu cabang tertentu tapi nggak ada minat? Repot kan? Jadi ini data sebagai sumber pertama, tetapi data tidak bisa kita terima begitu saja. Makanya diproses ada tadi wawancara, ada pendalaman terkait dengan minat. Karena penting. Minat nanti menimbulkan motivasi. Motivasi dipupuk maka akan mengarah ke prestasi yang begitu kuat. Saya kira itu. Mungkin dari Mas Herkus ada tambahan, silakan. Data sangat penting betul, tetapi sosialisasi itu juga sebagai cara. Artinya begini, ketika data-data yang masuk di Popda yang tingkat SD kita sudah miliki, tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan anak-anak yang ketika di Popda kalah, tapi sebenarnya dia punya potensi. Siapa yang bisa melihat potensi itu? Ya para pelatih. Nah, ketika diseleksi kemampuan bakat dan kemampuan teknis, itu di situ muncul. Nah, seorang pelatih yang jeli akan melihat bahwa anak ini sebetulnya bisa juara, tetapi ketika di hari pelaksanaan lombanya di Popda itu dia mungkin punya kendala teknis, apakah kendala di fisiknya dan sebagainya. Sehingga ketika sosialisasi ini berjalan, kemudian membuat anak-anak ini masuk mendaftar di kelas khusus olahraga ini, para pelatih yang melakukan rekrutmen ini yang melihat, oh ini seharusnya bisa masuk di kelas khusus olahraga untuk dikembangkan potensi keolahragaan. Begitu. Oke. Karena semakin keras ini hujan, sudah ada kode-kode ini. Sebelum closing, satu kata untuk KKO. Kita harus optimis. Optimis. Satu kata, kelas juara. Belum, Bapak belum ditanya. Udah pengen selesai. Udah itu. Optimis. Ya. Bapak Herkus, satu kata, seleksi Cakasek kemarin. Tidak ada kata. Tidak ada kata. Oke. Tidak ada kata. Terima kasih. Tidak ada kata. Oke, terima kasih dari saya. Selalu optimis, sobat Pora pun dimanapun Anda berada, tetap optimis. Kami juga dari ini podcast yang ke berapa ini? Kelima ya? Kelima, tapi baru tayang 4 ya. Mudah-mudahan bisa nambah subscribernya karena banyak sekali usernya di SMP Negeri 2 Brebes. Jangan lupa teman-teman sobat Pora di Kabupaten Brebes, jangan lupa like, komen dan subscribe ke channel Bidang Pora Brebes. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menginspirasi sobat Pora dimanapun Anda berada. Terima kasih dari saya. Salam pemuda, salam olahraga, Brebes pasti juara. Yuk.